Ya. Assalamualaikum Pak Pihin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dian. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Pihin? Baik? Alhamdulillah baik, Bu Dian. Bu Dian sendiri bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak Pihin. Pak Pihin nanti akan melakukan kuci ya? Iya Ibu, betul. Mohon izin ya Pak ya, nanti saya akan menjadi supervisor atau mengamati proses coaching yang Bapak lakukan. Tapi sebelumnya saya akan menanyakan sedikit pertanyaan kepada Bapak, boleh Pak? Iya, boleh sekali Bu Dian, silakan. Nanti selama kuci itu baik coach maupun kuci itu akan saya amati dan saya akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian kucing seperti itu ya Pak ya. Mungkin diantaranya sudah menggunakan alur tita atau belum, terus kemudian apakah Bapak itu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada kuci sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh kuci. Terus nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban-jawaban dari kuci apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bapak sampaikan. Tapi jangan lupa ya Pak ya, nanti kita menggunakan prinsip kuci ya, antara lain ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Selanjutnya Pak Bihin, kira-kira kompetensi yang Bapak ingin kembangkan pada proses coaching nanti itu apa Pak? Ya, kompetensi baik Bu Dian, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada saat coaching nanti itu ada 3 ya, sesuai dengan kompetensi inti daripada coaching itu tersendiri Bu Dian. Jadi yang pertama saya ingin mengembangkan kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah menanyakan pertanyaan yang berbobot. Begitu kira-kira. Baik, nanti Bapak akan mengembangkan 3 kompetensi kunci ya Pak ya. Antara lain tadi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada kunci. Di antara ketiga kompetensi tersebut kira-kira nanti yang lebih spesifik lagi yang ingin Bapak kembangkan dalam observasi nanti itu apa Pak? Baik Bu Dian, kalau lebih spesifiknya dari 3 kompetensi tadi itu, saya ingin mengembangkan kompetensi yang ketiga Bu Dian, yaitu mengemukakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu Dian. Oh, seperti itu ya Pak. Kira-kira indikator ketercapaian yang dilakukan Bapak nanti itu apa Pak? Iya, jadi ketercapaian yang saya inginkan dalam proses coaching ini adalah nanti coach itu dapat menghasilkan solusinya ataupun mendapatkan solusi sendiri atas permasalahannya, begitu Bu Dian. Jadi indikator ketercapaian pada saat Bapak melakukan coaching kepada kuci itu sudah dapat menemukan sendiri atas permasalahan. Seperti itu ya Pak ya? Iya, betul Bu Dian. Terima kasih Pak Bikin atas jawaban-jawabannya. Silakan Bapak melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah proses coaching kita akan sering-sering kembali ya Pak ya? Baik Bu Dian, siap Bu Dian. Terima kasih Pak Bikin. Ya, sama-sama Bu Dian, mohon doa restunya ya Bu Dian ya. Semoga nanti pada proses coaching bisa berjalan dengan lancar dan coaching nanti bisa menemukan solusinya sendiri atas masalahnya sebagaimana yang diharapkan tadi gitu Bu Dian ya. Semangat Pak Bikin. Terima kasih Bu Dian. Ya. Selamat siang Bu Eki, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Pak Bikin, saya baik-baik saja. Ya, apakah ada yang bisa saya bantu hari ini Bu Eki? Saya masih ingat Bu Eki beberapa hari yang lalu sempat menghubungi saya ya Bu Eki ya, dengan mengatakan bahwa ada sesuatu hal yang ingin dibicarakan dengan saya. Lah menyangkut mata pelajaran matematika di kelas Bu Eki, sebenarnya sama saja Bu Eki. Saya juga ada keluhan tentang siswa di kelas saya apabila menemui pelajaran matematika. Sama di kelas saya juga kalau pelajaran matematika
anak-anak juga banyak yang mengeluh dan lain sebagainya. Nah, mungkin nanti akhirnya kita akan saling tukar cerita Bu Eki ya, dan juga pada akhirnya kita nanti bisa menemukan jalan dan cara terbaik untuk mengatasi masalah-masalah seperti itu nantinya Bu Eki, begitu ya? Iya. Iya Pak, saya ingin memotivasi siswa agar menyukai pelajaran matematika. Karena hampir 100% siswa saya bermindset bahwa matematika adalah pelajaran yang sulit, pelajaran yang memusingkan, sehingga menjadi seperti momok yang sangat menakutkan. Wah, bagus sekali Bu Eki ya. Lalu apa tujuan Bu Eki dalam meningkatkan kompetensi tersebut Bu Eki? Saya ingin sekali merubah image matematika yang menakutkan menjadi pelajaran yang mengasihkan, agar hasil belajar siswa pada pelajaran matematika lebih meningkat kembali. Wah, hebat sekali begitu ya Bu Eki ya. Jadi Bu Eki ingin merubah image matematika yang tadinya itu menakutkan menjadi Lebih pelajaran menarik. yang lebih menarik Iya. dan mengasihkan begitu Iya. Bu Eki ya. Kemudian apa yang sudah Ibu Eki lakukan untuk mencapai tujuan tersebut Bu Eki? Saya sudah mencoba memakai model pembelajaran yang melibatkan siswa agar aktif dalam pembelajaran, seperti model pembelajaran problem based learning dan project based learning. Saya juga sudah menggunakan metode kooperatif, inquiry, observasi agar siswa terlibat penuh dalam pembelajaran. Media yang saya gunakan pun sudah beragam Pak, Oh iya. mulai seperti dari alat peraga, video atau gambar yang menarik, atau menggunakan AI, yaitu artificial intelligence, yaitu di mana kecerdasan buatan yang sekarang lagi booming, lagi heboh-hebohnya, atau dengan teknologi yang memungkinkan pengguna untuk terlibat secara aktif dalam lingkungan simulasi yang menyerupai dunia nyata atau imajinasi. Wah, luar biasa sekali Bu Eki ya. Bu Eki tadi menyebutkan sudah mencoba memakai model pembelajaran yang luar biasa, ada PBL, problem based learning, ada juga project based learning. Tadi juga Bu Eki luar biasa juga sudah menggunakan AI, juga sudah menggunakan VR atau virtual reality. Nah, lantas sekarang apa yang menjadi tantangan Bu Eki untuk mencapai tujuan tersebut? Iya. Tantangan yang saya temui adalah waktu yang dibutuhkan dalam model pembelajaran dan pemakaian media. Membutuhkan waktu lebih lama dari jam pelajaran yang tersedia. Kemudian untuk membuat proyek juga untuk dibutuhkan biaya. Mungkin juga karena waktu untuk persiapan pemasangan kabel dan sound system sebagainya Pak. Itu sangat membutuhkan waktu lebih lama dari waktu pembelajaran yang sudah tersedia. Oh, begitu Bu Eki ya. Jadi terkait dengan tadi yang sudah Bu Eki jelaskan itu, kemudian apa yang Bu Eki butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Yang saya butuhkan diantaranya diberikan waktu di hari lain untuk menyelesaikan proyek dan tersedia bahan-bahan proyek. Wah, baik Bu Eki, luar biasa. Mari kita bahas manajemen waktu dan juga bagaimana menyiasati biaya yang harus dikeluarkan Bu Eki ya. Pertama-tama kita perlu dulu membuat kesepakatan dengan siswa-siswa kita waktu yang tersedia dalam menyelesaikan proyek. Apabila masih menemui kendala juga karena proyek yang belum selesai pada waktu yang telah disepakati, maka bisa menggunakan bahan yang setengah jadi. Nah, atau sudah dikerjakan di rumah atau hari sebelumnya, setengahnya terlebih dahulu nanti diselesaikan di sekolahan. Kemudian pada jam pelajaran matematika, siswa tinggal merakit-rakit saja, tinggal finishing begitu Bu Eki ya, tinggal separuhnya. Dan untuk menekan biaya, kita bisa gunakan barang recycle. Misalnya dengan kardus bekas, siswa bisa membawa dari rumah berupa bahan setengah jadi, dengan catatan pembuatannya tetap dibuat oleh siswa itu sendiri, tidak boleh dibantu oleh orang tua begitu Bu Eki ya. Nah, mereka hanya memberikan bantuan secara finansial atau penulisan saja sebagai motivasi begitu untuk anak-anaknya. Dan siswa diberitahukan bahwa penilaian tidak hanya dari guru di kelas saja, namun guru kelas akan meminta bantuan guru lain untuk memberikan penilaian juga. Nah, dengan tujuan agar siswa terpacu agar apa yang mereka buat adalah hasil dari karya mereka sendiri, bukan hasil karya orang lain yang mereka akui sebagai karya mereka. Dan beberapa guru juga ikut menilai dalam kegiatan kali ini. Nah, saya yakin Bu Eki dengan salah satu cara tersebut siswa pasti nanti akan memiliki semangat untuk memacu prestasi yang diwujudkan dari bahan tersebut Bu Eki. Iya, tapi menurut saya prosesnya menjadi tidak orisinil karena bisa saja siswa banyak dibantu oleh orang tua. Oh iya juga ya Bu Eki ya, karena ketika
rumah siapa yang tahu begitu ya. Jika demikian kita perlu memberikan penjelasan kepada wali murid juga, kepada orang tua melalui grup WhatsApp bahwasanya kita harus saling mendukung anak-anak kita, bahwasanya ini adalah proyek mereka. Kita sebagai orang tua cukup membantu secara lisan ataupun motivasi saja begitu ya. Nah, agar orang tua kita tahu kapasitas mereka dalam konteks membantu yang sebenarnya begitu Bu Eki ya. Baik Pak, saya akan mencobanya. Nah, selain itu Bu Eki, kita juga bisa meminta bantuan dari rekan sejawat kita dalam melakukan penilaian ya Bu ya, rekan-rekan guru kita. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kita tidak hanya melakukan penilaian sendiri, tapi kita meminta bantuan dari guru-guru yang lain. Dan satu lagi Bu Eki, orang tua juga bisa dihimbau untuk bisa mengikutkan anak-anaknya dalam bimbingan belajar ataupun les di rumahnya, baik secara privat ataupun reguler bersama guru bimbingan belajarnya. Dan mungkin dengan itu bisa menjadi tambahan dari saya Bu Eki. Iya Pak ya, itu ide bagus. Baik Pak, saya akan melakukannya. Nah, baik Bu Eki, bagaimana? Apakah sekarang Bu Eki sudah memiliki gambaran untuk mendapatkan clue dari masalah tersebut? Iya Pak, saya sudah agak memiliki gambaran untuk planning ke depannya dengan anak-anak. Baiklah Bu Eki, saya rasa kita sudah selesai untuk coaching hari ini. Nah, silakan Bu Eki bisa menerapkannya dan beritahu saya nanti hasilnya Bu Eki ya. Mudah-mudahan dengan inovasi-inovasi yang tadi yang setelah disampaikan oleh Bu Eki tadi bisa membawa perubahan ataupun bisa membawa ya perubahan yang positif untuk murid-muridnya Bu Eki nanti. Gitu Bu Eki ya. Terima kasih Pak Bin, tentu saya melakukannya ya. Iya. Terima kasih. Iya, sama-sama Bu Eki. 3. Assalamualaikum Pak Bihin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Dian. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik Bu Dian. Tapi ini agak sedikit galau Bu Dian karena habis ngajar dari kelas 9B nih. Oh gitu ya. Pak Bihin bisa meluangkan waktu sebentar untuk pertemuan hari ini. Kita akan membahas tentang Bapak dalam manajemen kelas. Apakah Bapak setuju? Iya, iya baik Bu, saya setuju. Memang karena belakangan ini saya itu memang mengalami kesulitan dalam manajemen kelas Bu, terutama pengorganisasian kelas agar anak-anak itu tetap bisa mau memperhatikan saya ketika saya mengajar gitu Bu. Contohnya seperti tadi di 9B itu Bu. Jadi saya sangat setuju sekali jika pada kesempatan kali ini kita akan berfokus pada manajemen kelas Ibu. Oh gitu ya. Baik Pak Bihin. Tadi saya mendengar bahwa fokus siswa menjadi tantangan utama bagi Pak Bihin ya. Mungkin bisa ceritakan lebih detail lagi tentang situasi di kelas yang paling sering terjadi yang dialami Pak Bihin barusan. Iya, baik Bu Dian. Jadi gitu Bu Dian, anak-anak itu sering sekali ngobrol sendiri ketika saya itu menerangkan materi. Banyak dari mereka itu ngobrol sendiri, malah banyak juga sebagian dari mereka asyik dengan gadgetnya mereka sendiri. Nah, ini tentunya sangat mengganggu jalannya pembelajaran karena banyak dari mereka yang akhirnya tidak fokus dan bahkan mereka itu justru malah mengganggu teman-teman yang lain yang seharusnya mau fokus jadi nggak fokus Bu Dian. Seperti itu. Saya bisa membayangkan betapa sulitnya situasi tersebut ya Pak G. Ketika siswa asik menggunakan gadget atau siswanya itu bercerita sendiri sedangkan Bapak dengan seriusnya memberi pelajaran tetapi diabaikan ya Pak G. Apakah sudah Bapak coba melakukan untuk mengatasi hal tersebut? Iya Bu Dian, ya berbagai cara sudah pernah saya coba ya. Salah satunya saya biasanya menegur mereka dengan mengingatkan aturan di kelas, kesepakatan di kelas. Selain itu, saya juga sudah mencoba menggunakan metode yang lebih interaktif seperti diskusi kelompok. Tapi ya itu Bu Dian, hasilnya masih belum konsisten. Kadang mereka ya mau mendengarkan saya, tapi kadang kembali lagi ada yang ngobrol sendiri lagi, ada yang bermain gadget lagi. Begitu Bu Dian. Menarik sekali ya Pak G. Apakah Pak Bihin sudah pernah mencoba pendekatan interaktif yang tadi sudah disampaikan, tapi mengapa metode tersebut kok belum sepenuhnya efektif dilakukan di kelasnya Pak Bihin?
Iya Budian ya, kayaknya saya rasa masalahnya bukan hanya metode saja Budian, tapi mungkin juga ada pengelolaan waktu dan juga disiplin di kelas. Ketika saya memberi tugas kelompok, beberapa siswa malah tidak terlibat aktif. Jadi mungkin tidak hanya tadi metode yang interaktif saja, namun perlu ada pengelolaan waktu dan juga disiplin di kelas Budian. Seperti itu. Jadi ternyata masalah yang menyebabkan siswa itu tidak terlibat aktif itu bukan hanya pada metodenya saja ya Pak ya? Iya. Tetapi menyebutkan tadi Bapak juga menyebutkan adanya pengelolaan waktu pengelolaan waktu yang kurang efektif, Iya. kurang disiplin, Iya. di kelasnya juga kurang disiplin. Selain gadget juga ada tantangan untuk menjaga keterlibatan siswa selama melaksanakan Pembelajaran. tugas kelompok atau selama pembelajaran. Iya. Apakah ada siswa tertentu yang lebih sering ini tidak terlibat dalam proses pembelajaran? Iya Budian, memang seperti itu. Jadi ada siswa tertentu ya, ini biasanya siswa yang duduknya di belakang atau mereka yang memang cenderung pasif di kelas. Saya merasa mereka itu kurang termotivasi dan juga kadang sulit menarik perhatian mereka. Jadi mereka yang kurang motivasi ataupun yang duduk di belakang itu Budian ya, jadi itu sulit sekali untuk bisa menarik perhatian mereka Budian. Baik, berarti ada siswa yang duduknya di belakang, yang kurang kurang termotivasi untuk melakukan atau mengikuti pelajarannya Pak Bikin ya. Itu menarik sekali itu Pak. Berarti Bapak sudah bisa mengidentifikasi berapa siswa yang cenderung pasif atau yang duduk di belakang itu, sehingga sulit sekali mengikuti pelajaran Bapak. Iya Budian, seperti itu Budian. Oh iya. Kira-kira ada ide itu untuk mencoba mengubah tempat duduk mereka, atau memberi peran yang lebih spesifik, atau memberi tugas kelompok kepada mereka agar mereka lebih bertanggung jawab lagi. Apakah sudah dilakukan oleh Pak Bikin? Iya, mungkin itu saya akan coba itu Budian ya. Jadi saya akan coba untuk mengubah tempat duduk mereka atau memberikan peran yang lebih spesifik saat tugas kelompok, sehingga mereka akan merasa lebih bertanggung jawab ketika mendapatkan tugas tersebut. Baik Pak Bikin, berarti Pak Bikin merasa jika keberhasilan itu membuat mereka lebih terlibat ya, itu akan membuat suasana kelas lebih jadi kondusif, dan fokus siswa lainnya juga bisa terjaga. Baik Pak, sekarang mari kita bicara tentang tindakan spesifik atau rencana untuk kedepannya untuk menerapkan perubahan di kelas itu bagaimana Pak? Iya Budian, baik. Saya coba akan mulai dengan mengatur ulang denah tempat duduk mereka. Jadi nanti akan saya rolling dan juga mencoba berbagi peran. Jadi mereka itu akan saya buat kelompok-kelompok dan saya bagi perannya sesuai dengan kemampuan mereka, sesuai dengan tugas kelompoknya masing-masing. Saya juga akan mencoba mengingatkan mereka tentang aturan penggunaan gadget yang lebih jelas. Salah satunya juga selalu mengingatkan kesepakatan kelas yang sudah kita buat dan sudah kita sepakati bersama di kelas. Baik sekali itu Pak Bikin. Kira-kira kapan itu Pak Bikin bisa menerapkan rencana untuk merubah kelas, seperti mengatur tempat duduk, membagi peran secara spesifik, atau membagi tugas kelompok yang dan mengingatkan mereka tentang aturan gadget yang lebih tegas lagi yang sudah dikemukakan oleh Bapak tadi. Iya, baik Budian, rencana saya mulai minggu depan saya akan mulai itu karena saya ingin memastikan semuanya itu siap terlebih dahulu, termasuk penjelasan tentang perubahan kepada siswa. Jadi saya sosialisasikan dulu, saya siapkan segala sesuatunya, nanti insya Allah minggu depan saya akan coba mulai Budian.
luar biasa sekali loh Pak Bikin. Saya sangat senang melihat Bapak sudah punya rencana yang jelas. Kira-kira bagaimana Bapak ingin kita mengevaluasi hasil yang sudah Bapak rencanakan tadi? Iya, mungkin setelah 2 minggu ya Bu Dian ya, nanti kita bisa melakukan evaluasi bersama. Saya ingin melihat bagaimana reaksi siswa, apakah mereka merasa lebih terlibat, lebih aktif ataukah tidak. Insya Allah ya sekitar 2 minggu ke depan Bu Dian ya. Baik Pak, kita bisa menjadwalkan pertemuan evaluasi 2 atau 3 minggu ke depan ya Pak ya. Ya. Terima kasih loh Pak Bikin atas waktu dan komitmennya Bapak. Saya yakin perubahan ini akan memberikan dampak yang positif, baik itu untuk Bapak nanti pada proses pembelajaran maupun pada anak-anak dalam mengikuti pembelajaran. Ya, terima kasih sekali atas waktunya Bu Dian ya, luar biasa. Saya alhamdulillah sekarang sudah lebih tercerahkan, lebih tenang lagi dan juga lebih semangat lagi untuk menghadapi anak-anak dan semoga bisa membawa perubahan. Terima kasih Bu Dian ya. Iya, berarti sekarang udah lebih ceria lagi, ya, lebih plong. Lega, lebih plong, sudah nanti kalau lagi. masuk ke kelas tersebut berarti sudah lebih optimis lagi. Iya, lebih semangat. Tidak lagi, tadi seperti tadi keluar galau seperti ini, Pak nggih. Iya, terima kasih sekali Bu Dian. Iya, assalamualaikum. Baik Pak Bikin, kita ketemu lagi ya. Kita sering-sering lagi ya. Tadi Pak Bikin sudah melakukan proses coaching. Bagaimana hasil coaching? Apakah berjalan dengan baik Pak? Iya, baik, alhamdulillah Bu Dian. Tadi saya baru saja selesai melaksanakan coaching bersama Bu Eki. Saya sebagai coachnya, Bu Eki sebagai coachingnya. Alhamdulillah proses coaching berjalan dengan lancar, begitu Bu Dian. Iya, tadi setelah melakukan proses coaching dengan Kuci, ada sedikit pertanyaan nih Pak untuk Bapak. Apa saja yang sudah didapat saat Kuci terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Bapak tadi? Baik Bu Dian, tadi selama coaching alhamdulillah saya sudah melaksanakan alur tirta Bu Dian, yaitu sudah mengemukakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Selain itu, saya juga sudah menggali potensi dari Kuci tersebut dengan menemukan solusi dari permasalahannya si Kuci itu sendiri Bu Dian. Betul sekali Pak Bikin. Tadi saya juga sudah mengamati proses coaching yang dilakukan Bapak. Dan ada beberapa catatan di saya. Pertama itu tadi Bapak sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur tirta. Antara lain sudah menyampaikan tujuan kepada Kuci. Terus kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam diri Kuci. Terus tadi Bapak juga sudah mengarahkan Kuci untuk mencari rencana tindak lanjut ya Pak ya. Dan juga sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab Kuci agar dapat melaksanakan rencana atau aksi berjalan dengan baik. Iya, betul Bu Dian. Iya Bu Dian, jadi tadi prosesnya sudah seperti itu. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu Dian. Tadi saya juga mengamati Bapak sudah menerapkan prinsip Kuci, sudah fokus terhadap Kuci dengan kehadiran penuh, kemudian sudah mendengarkan dengan aktif, dan tentunya sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Kuci. Luar biasa sekali itu loh Pak. Bapak sudah melakukan proses Kuci hari ini dengan sangat baik. Mudah-mudahan sukses dan diberi kemudahan ke depannya ya Pak ya. Yang terakhir ini Pak, apa yang Bapak inginkan atau mungkin Bapak ingin kembangkan lagi agar proses Kuci itu lebih baik lagi Pak? Ya baik Bu Dian, jadi untuk kedepannya saya itu ingin lebih mengembangkan alur tirta lagi Bu Dian, jadi supaya ketika alur tirta itu lebih dikembangkan lagi, lebih dikuasai, nanti harapan saya adalah coaching selanjutnya bisa berjalan dengan lebih baik lagi, begitu Bu Dian.
Bapak ingin mengembangkan alur Tirta lebih Oke. baik lagi ke depannya ya Pak ya, Iya, luar betul, biasa. Baik Pak, terima kasih telah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi kucing dengan alur Tirta dan menggunakan prinsip-prinsip kucing. Sekali lagi Pak, terima kasih banyak Pak Bikin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Bu Dian. Waalaikumsalam.